Hai hai hai. Halo Sobat Pejuang NIP, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini, tim Purap Official akan berbagi informasi terkait trik lulus TKP atau tes karakteristik pribadi dengan skor di atas 166 ya. Sama seperti yang sudah kita ketahui bahwa di beberapa waktu yang lalu Kemenpan merilis informasi bahwasanya standar nilai TKP untuk formasi umum adalah 166. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, Sobat Pejuang NIP, ada beberapa trik yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, dan yang harus kita jalankan pada saat ujian nanti. Berikut adalah 15 trik lulus TKP dengan skor di atas 166. Yang pertama, jika Sobat Pejuang NIP menemukan soal TKP dengan jenis pelayanan publik yang ditandai atau dicirikan terdapat unsur pelayanan publik pada narasi soalnya, maka trik dalam menentukan pilihan jawabannya adalah carilah jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi semisalnya ada soal tentang pelayanan di puskesmas misalnya ya, kondisi di puskesmas seperti apa gitu ya, terus ada masalah. Nah, di situ kita diberikan tugas untuk mencari solusinya. Nah, solusi tersebut harus menguntungkan masyarakat banyak ya. Jadi trik nomor 1 seperti itu. Nah, nomor 2, ketika kita mendapatkan soal TKP jenis sosial budaya dengan ciri terdapat unsur kebijakan publik, maka cara memilih jawaban yang tepat adalah pilihlah jawaban yang mengarah ke bersih, tanpa korupsi, dan jujur. Nah, ini dicontohkan pada soal yang sudah dibuat oleh tim Purap Official sebelumnya, bahwa semisalnya nih dalam pekerjaan kita sebagai pegawai baru masuk ke suatu lingkungan pekerjaan pelayanan publik, di mana rekan-rekan kita itu memungut biaya surat ya. Jadi pembuatan surat keterangan sehat misalnya di puskesmas, kemudian harusnya gratis tapi rekan-rekan kita meminta biaya, maka yang harus kita lakukan adalah menolaknya dengan tegas ya, dan harus jujur juga dengan atasan bahwa tindakan yang dilakukan rekan-rekan kita itu salah. Jadi ini gambaran soal dan trik nomor 2 ya. Saya berikan sedikit contoh soalnya tadi, nanti di belakang ada soal dan jawaban yang akan kita bahas bersama. Yang ketiga adalah jika kita menemukan soal TKP dengan jenis profesionalisme atau soal dengan ciri adanya gangguan terhadap pekerjaan atau pilihan pekerjaan dan sesuatu yang harus dikerjakan, maka pilihan jawaban kita adalah kita memilih dan tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Ini ada juga di contoh soal yang sudah sempat dipublikasikan di beberapa waktu yang lalu. Semisalnya seorang pekerja sedang bekerja di kantor dan tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa ada keluarganya yang sakit, maka yang harus dilakukannya adalah ada 2-3 pilihan ya. Yang pertama, spontan meminta izin dan langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat anggota keluarganya yang sakit. Kemudian yang kedua, tidak meminta izin dan langsung pergi begitu saja melihat keluarga yang sakit karena keluarga adalah bagian dari hidup yang terpenting. Atau yang ketiga, tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya dan menghubungi anggota keluarga lainnya untuk bisa menolong dan merawat keluarga yang sakit. Nah, dari ketiga pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah yang terakhir ya. Jadi memang harus tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Nah, trik yang keempat adalah soal TKP jenis jejaring kerja atau kemitraan. Nah, ini dicirikan terdapat unsur kinerja dan koreksi. Dalam menjawab, Sobat Pejuang NIP harus memilih pilihan yang mencerminkan sikap supel dan terbuka kepada semua orang. Kita lanjut lagi ya. Trik berikutnya, trik yang kelima, soal TKP yang memiliki jenis integritas diri. Nah, ciri soal ini adalah adanya gangguan ke arah korupsi, curang, dan lain-lain. Cara memilih jawaban yang tepat adalah pilihlah jawaban yang mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Jadi emang ya, dalam memilih jawaban, kalau itu terkait dengan integritas, harus mengutamakan jawaban yang bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Trik yang keenam,
jika ada soal TKP jenis semangat berprestasi dengan ciri ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih, maka Sobat Pejuang NIP harus memilih jawaban yang mencerminkan antusiasme ya. Jadi bukan sikap masa bodoh atau apatis ya. Mencerminkan antusiasme, suka tantangan dan terus belajar. Nah, ini poin soal yang memang juga sering sekali muncul. Nah, tips atau trik soal yang ketujuh adalah jika ada soal TKP dengan jenis kreativitas dan inovasi dengan ciri ada unsur baru dari pekerjaan. Misalnya kita sudah melakukan pekerjaan beberapa tahun, kemudian ada tugas baru, maka dalam menjawab soal seperti ini, pilihlah jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box ya. Jadi ini untuk nomor 7 saya coba memberikan contoh. Misalnya Andi ya bekerja di kantor pemasaran ya. Setelah beberapa tahun Andi mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian bagaimana pangsa pasar dari produk yang mereka sudah jual kurang lebih 5 tahun. Nah, sikap yang tepat dari Andi adalah ya, Andi harus memilih atau memutuskan bahwa menjadi peneliti mengenai pangsa pasar adalah hal yang bisa dia pelajari dan bisa dia lakukan. Jadi di sini Andi tidak perlu menolak ya. Nah, itu jawaban yang tepat gitu. Bisa juga Andi melakukan modifikasi atau inovasi terbaru, bagaimana cara sederhana, cara cepat untuk bisa langsung mendapatkan data kira-kira pangsa pasar yang tepat terkait produknya itu strateginya seperti apa. Nah, ini merupakan jawaban yang disarankan dari trik soal yang ketujuh ya. Nanti lebih jelasnya contohnya ada di belakang. Yang ke-8, soal TKP dengan jenis kreativitas dan inovasi. Ciri soal ini adalah ada unsur baru dari pekerjaan. Jadi ini mirip seperti yang nomor 7 di atas ya. Untuk memilihnya, pilih yang kreatif, bebas, dan out of the box ya. Ini kami mohon maaf karena terjadi pendobelan pengetikan. Hanya di sini Sobat Pejuang ini perlu mengingat lagi bahwa ketika ada unsur pekerjaan baru, maka tidak harus menolak ya. Pekerjaan tersebut harus kita terima, terus buat pilihan yang kreatif, bebas, dan out of the box. Oke, kita lanjut ke tips nomor 9. Jika kita menemukan soal TKP jenis kemampuan beradaptasi dengan ciri ada hal baru yang masuk, dalam hal ini atasan, sistem rekan kerja, atau kita masuk dalam lingkungan kerja yang baru, cara memilihnya adalah pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, dan mau mencoba hal yang baru ya. Jadi penting sekali nih ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, maka buatlah keputusan atau pilihan yang mencerminkan sikap adaptif. Itu maksudnya adaptif bisa menyesuaikan diri ya. Ketika ada sistem yang baru ya kita harus menyesuaikan dengan sistem tersebut. Ataupun ketika kita mendapatkan atasan atau rekan kerja baru ya kita harus bisa juga beradaptasi, menyesuaikan diri dengan hal baru tersebut. Nah, ini trik yang ke-10. Jika kita mendapatkan soal TKP jenis kemampuan mengendalikan diri dengan ciri ada ujian, misalnya gagal ujian, rugi, ditolak, atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan sabar dan menerima kenyataan. Jadi tidak perlu melawan atau tidak perlu bersungut ya. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang mencerminkan sabar dan menerima kenyataan. Nah, soal 11 untuk triknya, jika ada soal TKP CPNS 2021 dengan jenis kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dengan ciri ada sesuatu yang menghalangi kita menyelesaikan pekerjaan, misalnya tugas, sakit, dan rapat, ini hampir mirip dengan contoh di depan tadi, maka cara memilihnya adalah pilih jawaban yang mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan selesai. Nah, contohnya seperti ini ya Sobat Pejuang NIP. Semisalnya nih kita sedang bekerja, kemudian ada rekan kerja kita meminta pertolongan. Sekalipun apa yang dikerjakan oleh rekan kerja tersebut berhubungan dengan pekerjaan kita, tetapi pilihan kita tetaplah fokus pada pekerjaan kita dulu, karena yang terpenting adalah pekerjaan kita selesai. Itu merupakan jenis soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya. Jadi dalam menjawab soal-soal TKP itu harus memperhatikan bahwa semua pekerjaan atau setiap pekerjaan yang ditugaskan
itu harus sampai selesai, tidak boleh digantung atau tidak boleh kita tunda dulu untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Nah, nomor 12, ketika ada soal TKP CPNS 2021 dengan jenis kemampuan bekerja berkelanjutan dengan ciri ada unsur diklat, pendidikan, bimbel, dan kursus, maka yang harus kita pilih adalah jawaban keinginan belajar yang tinggi dan terus-menerus. Nah, misalnya nih tiba-tiba ada soal seperti ini. Ketika kita bekerja di bagian farmasi misalnya, misalnya saya bagian farmasi dan dari kantor ada pelatihan terkait komputer gitu ya, terkait komputer ataupun terkait editing. Nah, ketika ada kesempatan untuk belajar, tidak perlu kita tolak ya, karena siapa tahu di kemudian hari hal tersebut akan bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk unit di mana kita bekerja. Jadi di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan keinginan belajar tinggi dan terus-menerus. Oke. Soal 13 ya. Ketika kita mendapatkan soal TKP dengan jenis kemampuan bekerja sama dalam kelompok, ini sering sekali bekerja sama dengan kelompok ya. Ciri soalnya tuh ada tugas atau kegiatan kelompok. Pilihlah jawaban yang bekerja sama dengan kelompok ya. Jadi semisalnya nih, kita ditugaskan di suatu tempat terdiri dari 5 anggota ya dari kantor. Kemudian tiba-tiba ada salah satu teman kita yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas tersebut dengan baik. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, ketika ada satu masalah dalam kelompok, maka ketika kita tahu, kita harus membicarakan itu dengan anggota kelompok lainnya ya. Jadi ya memang pilihan tepat ya, kita bicarakan dulu dengan anggota kelompok lainnya, barulah kemudian kita menegur atau memberitahu kepada teman yang melakukan kesalahan tersebut. Ini sebagai contoh saja ya Sobat Pejuang NIP. Nah, soal nomor 14 ya, trik yang ke-14, jika ada soal TKP jenis kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang dengan ciri ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai atasan atau pimpinan, maka cara memilihnya adalah pilihlah jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Jadi ketika ada soal misalnya ini, Anda adalah seorang atasan dan pada suatu kesempatan tugas yang Anda berikan kepada anggota Anda itu tidak diselesaikan dengan baik. Sikap Anda adalah, nah, pilihlah jawaban yang berisi perintah ataupun keputusan yang jelas gitu ya. Jangan yang mengambang. Saya berikan contoh juga ya. Ani adalah seorang pegawai yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun. Setelah dievaluasi, ternyata ada masalah dengan kemampuan Ani dalam bekerja. Dalam hal ini dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dari pihak kantor sudah memberikan kesempatan bagi Ani untuk mengikuti pelatihan, namun Ani masih belum memberikan perubahan yang positif, sehingga hal ini sangat mengganggu dari kinerja perusahaan. Sikap Anda sebagai atasan Ani adalah, nah, kalau kita sebagai atasan Ani, hal yang harus kita lakukan adalah tepat ya, kita harus memberhentikan Ani gitu ya. Kalau misalnya ada jawaban menegurnya atau memberi kesempatan lain atau memberhentikan, ya pilihlah jawaban yang paling tegas gitu ya, memberhentikan tapi dengan didukung dokumen yang jelas gitu, dokumen atau alasan yang jelas gitu. Karena apa? Tadi kan di narasi soalnya Ani sudah diberikan kesempatan, diberikan pelatihan, namun tidak ada perubahan. Daripada perusahaan mendapat dampak yang kurang baik dari kinerja Ani, ya mendingan Ani diberhentikan. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian nomor 15, jika ada soal TKP jenis orientasi pada pelayanan, maka yang harus kita lihat adalah ciri soal ini adalah terdapat unsur pelayanan yang berhubungan dengan layanan ke pihak luar ya. Cara memilihnya adalah pilihlah jawaban untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok. Jadi ketika ada soal-soal semisalnya seperti ini, Anda adalah seorang pekerja di tim bagian SDM ya, bagian SDM. Di suatu ketika
ada kegiatan perlombaan. Kemudian dari tim atau divisi pemasaran, mereka mengalami kesulitan karena memang belum mengetahui persyaratan lomba. Nah, sikap Anda sebagai pihak SDM yang sudah mengetahui detail perlombaan adalah, ya kita pilih jawaban yang tepat ya. Semisalnya memberitahukan atau menyerahkan informasi yang jelas kepada divisi pemasaran terkait detail perlombaan gitu. Jadi jangan sampai kita lebih mementingkan jangan sampai mementingkan divisi kita, sementara harusnya tuh divisi kita kan sebagai penyelenggara ya sudah tahu gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya dengan soal-soal seperti ini ya. Nah, 15 soal TKP jenis orientasi pelayaran. Cara memilihnya, kita pilihlah jawaban untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok. Ini salah satu contoh sederhana saja, ada berbagai macam contoh atau soal sejenis ya. Intinya kita ingat 15 kunci ini. Ya, saya coba scroll lagi ke belakang buat sobat pejuang NIP untuk bisa melihatnya dengan baik. Kalau dirasakan terlalu cepat, nanti bisa di pause atau diperlambat kecepatan videonya ini ya. Ini trik dari 1 sampai 4, trik dari 5 sampai 8. Mohon maaf, di 7 dan 8 ini nanti saya akan tambahkan revisi triknya di kolom komentar ya. Terus trik 9 sampai 12, trik 13 sampai 15 ya. Oke, semoga 15 trik ini bisa sobat pejuang NIP ingat dan bisa diaplikasikan pada saat ujian. Oh ya, sebelum kita melaju ke soal dan pembahasan, ada satu hal lagi yang perlu saya bagikan kepada sobat pejuang NIP, bahwasanya pada saat menyelesaikan soal TKP, yang paling penting adalah 1. Ketika narasi soal tersebut panjang, terdiri dari lebih dari 3 kalimat, maka baca terlebih dahulu kalimat terakhir, baru kemudian pilihan jawaban, dan kembali lagi ke kalimat pertama pada narasi soal. Hal ini akan sangat membantu untuk menghemat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menentukan jawaban dari soal yang berbau saran atau sikap positif atau solusi, maka pilihlah jawaban yang paling positif ya. Pilihlah jawaban yang paling positif, tapi tetap berpegang teguh pada integritas, kejujuran, profesionalisme ya, pelayanan publik dan lainnya. Nah, kemudian ketika ada jawaban yang mirip ya, jawaban yang mirip, dan itu kalau kita analisa baik-baik, jawaban-jawaban tersebut bisa kita rangkai dalam satu tahapan, maka pilihlah tahapan pertama ya. Misalnya tadi ada pegawai yang sudah dilatih sedemikian rupa tapi belum ada perubahan, sudah diberi kesempatan untuk belajar mengikuti diklat tapi tidak ada perubahan, maka dari dua pilihan ini mana yang harus dipilih? A. Mencari pegawai pengganti yang baru. B. Memberhentikan pegawai ini dengan membuat dokumen yang jelas. Nah, dua jawaban ini tidak salah, dua jawaban ini sangat benar, tapi yang harus kita pilih adalah tahapan pertama, yaitu apa? Sebelum mencari pegawai baru, apa yang harus dilakukan? Tepat, memberhentikan pegawai ini, tentunya didukung dengan dokumen yang jelas ya. Ini merupakan trik yang tidak semua peserta CPNS ketahui ya. Jadi ini semoga bisa bermanfaat bagi sobat pejuang NIP sekalian. Dan terakhir ya, ketika sobat pejuang NIP menyelesaikan soal-soal TKP, sebelumnya harus membuat kalkulasi terkait alokasi waktu ya. Waktu untuk menyelesaikan soal CPNS biasanya setiap tahunnya itu hanya disediakan 90 menit. 90 menit ini pun dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian untuk menyelesaikan soal TWK, tes wawasan kebangsaan, tes TIU, tes intelijensi umum, dan terakhir tes TKP. Biasanya pengalaman 2018 yang lalu banyak peserta CPNS yang gugur di TKP
sekalipun TIU dan TWK-nya bagus. Jadi, ingat baik-baik tips yang sudah disampaikan tadi dan harus membuat perhitungan. Saya memberikan saran bahwa untuk menyelesaikan soal TKP ini sebisa mungkin sediakan waktu kurang lebih 35 sampai 40 menit ya. Saya ulangi lagi, 35 sampai 45 menit. Lebih cepat lebih baik. Ketika teman-teman sudah menentukan waktu, semisalnya ya ambil jalan tengah 45 menit. Nah, kalau TKP terdiri dari 45 soal, maka satu soal itu hanya boleh diselesaikan atau dikerjakan 1 menit. 1 menit itu dalam arti dari mulai proses membaca soal, kemudian berpikir dan menentukan jawaban. Kalau rekan-rekan sudah membaca soal, terus berpikir dan tidak menemukan jawaban, setelah 1 menit tinggalkan soal itu dan kerjakan soal berikutnya. Ya, jangan pernah berpikir soal awal susah, ke belakangnya pasti juga susah ya. Tidak seperti itu. Oke, dengan tips dan trik, mari kita kerjakan soal dan pembahasan TKP ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Nomor 11, Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda adalah A. Tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Atau D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Atau E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Saya beri kesempatan bagi Sobat Pejuang NIP untuk berpikir mana jawaban yang menurut Sobat Pejuang NIP paling tepat. Dan jawaban yang tepat adalah C ya. C itu melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru ya. Kalau Sobat Pejuang NIP ingat tips dan trik di depan tadi, bahwa ketika kita diperhadapkan pada kondisi lingkungan kerja yang baru, maka yang harus dilakukan adalah adaptasi atau pembiasaan ya. Pembiasaan ya. Beradaptasi, pembiasaan dengan cara kerja tempat yang baru. Jadi jawabannya tuh C, itu skornya 5. D. Bekerja sesuai dengan jati diri ya. Ini C dan D ini agak sedikit mengecoh, tetapi tetap kita pegang bahwa tempat baru harus dibiasakan atau harus disesuaikan dengan cara kerja tempat yang baru. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Kita lanjut ke pembahasan. Ya, di sini skor berturut-turut tim 4321 adalah C, D, E, B, A. Topik kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru agar dapat diterima dan menunjukkan sikap supel dan adaptif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri ya. Ini sesuai dengan trik di depan ya. Oke, nomor 12. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun salah satu rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Jadi sikap Anda adalah A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Saya beri kesempatan bagi Sobat Pejuang NIP untuk berpikir dan untuk jawaban yang tepat. Dan jawaban yang benar dan tepat adalah berturut-turut ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, ini menarik sekali ya Sobat Pejuang NIP. Mohon untuk diingat dan dipahami, dikenang dan dipraktekkan ya. Nah, ketika ada soal-soal dengan awal kata meminta, menyuruh, membiarkan ya, dan itu merupakan pilihan jawaban dari solusi ataupun jalan keluar, maka kita harus hindari ya kata-kata seperti ini ya.
ketika ada jawaban misalnya meminta atasan, ya langsung dieliminasi. Menyuruh, apalagi menyuruh ya, langsung dieliminasi. Membiarkan, langsung dieliminasi ya. Jadi yang kita pilih adalah pilihan kata yang atau jawaban yang tidak kita eliminasi. Ini kan tinggal membiarkan, memberikan ya, memberikan. Memberikan itu kan di B ya, jadi memang B yang paling tepat gitu. Nah, dari segi skor, biasanya skor meminta itu biasanya di posisi skor 3 atau 4 atau bahkan 2 ya. Tapi kalau skor membiarkan saja hal yang negatif, itu pasti skornya 1. Jadi jangan sampai rekan-rekan sobat pejuang NIP memilih jawaban yang diawali dengan kata membiarkan saja hal buruk itu terjadi, membiarkan saja karena itu bukan urusan ya. Hindari jawaban-jawaban seperti ini. Pilihlah jawaban yang positif, yang memang memberikan solusi ya, solusi yang jelas, yakni di sini B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab ya. Ini trik juga untuk menentukan ya, memilih jawaban yang skornya 5 ya, karena sayang sekali ketika kita punya kesempatan mendapatkan skor yang 5, kenapa kita harus memilih yang 4 ya. Oke, ini pembahasannya. Jawaban berturut-turut skor 5, 4, 3, 2, 1 adalah B, E, C, A, D. Topik soal ini adalah topik profesionalisme dalam bekerja, melaksanakan tugas dan disiplin, dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Oke, lanjut ke nomor 13. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu yang keserempet mobil, dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkan begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah, nah sobat pejuang NIP, kalau melihat soal seperti ini kan narasi soalnya panjang ya. Jadi kita bisa membaca dari kalimat yang terakhir. Maka yang akan dilakukan adalah, nah kalau kalimat terakhir kita belum menemukan kata kuncinya, kita undur pelan-pelan. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu yang keserempet mobil. Ya, oke. Barulah kita baca soalnya ya. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B, menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C, memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu jika tidak memberikan informasi sama sekali. D, merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan langsung ke perpustakaan. E, mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, ini soal dengan pilihan jawaban yang menurut saya agak sedikit membingungkan. Tapi kalau rekan-rekan sobat pejuang NIP sudah ingat kata kunci tadi, pasti akan lebih mudah ya untuk menentukan jawaban mana jawaban yang memiliki skor 5 ya, atau yang paling tepat. Dan jawaban yang paling tepat adalah B ya. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Jadi kenapa jawabannya B? Jawaban B ini balik lagi ke tahapan ya. Ke tahapan. Kemudian diikuti E ya. Nah, kenapa bukan E gitu ya? Kak, kenapa bukan E? Memang benar ya. Pada akhirnya mengajak mereka ke perpustakaan itu merupakan tindakan yang tepat. Tetapi sebelum mengajak mereka ke perpustakaan, tentunya kita harus tahu dulu dong duduk masalah atau alasan mereka kenapa terlambat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B ya. Ingat lagi-lagi ingat harus menjawab berdasarkan tahapan mana yang pertama kali harus dilakukan. Kalau udah ada jawaban yang sudah mengerucut ke 2 atau 3 jawaban, lihat tahapan pertama yang harus dilakukan itu apa. Di sini B ya. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jawaban berturut-turut B, E, C, D, A. Topik dalam soal ini adalah orientasi terhadap orang lain, kepedulian dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 14.
Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda adalah ini soal yang memang benar-benar menggambarkan trik di depan ya. Masih ingat tadi trik? Pilihlah jawaban yang menggambarkan kondisi di mana kita tetap fokus pada pekerjaan dan menyelesaikannya hingga tuntas. Pilihan jawabannya A. Meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi dan memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. E. Tidak datang menjemput dan risiko diputusin pacar oleh pacar Anda. Oke, ini jawabannya agak sedikit menggelitik ya. Tapi emang kondisi seperti ini terjadi di kehidupan nyata. Nah, kalau terjadi terhadap diri Anda, apa jawaban yang teman-teman pilih? Oke, kita analisa terlebih dahulu. Dan jawaban yang tepat adalah B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online ya. Ini merupakan jawaban yang paling positif, yang paling masuk akal dan menempati tahapan pertama ya. Jadi ya sebelum minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang, sarankan dulu dia untuk mencoba lagi memesan jasa kendaraan online ya. Karena ya kendaraan online pasti banyak lah ya. Jadi memang jawabannya B ya. Tetap antara A dan B itu mirip-mirip ya. Tetapi kalau melihat dari tahapan pelaksanaannya, sebelum berputus asa dan memutuskan bahwa sudah saya tidak bisa jemput, minta maaf, ya harus kita sarankan dulu ke rekan atau misalnya di soal ini pacar untuk memintanya mencoba lagi memesan jasa kendaraan online. Ini tahapan pertama dan jawaban yang paling positif. Skornya 5 ya, jawabannya B. Bagaimana Sobat Pojong Nip? Apakah tips trik di depan tadi sangat membantu untuk menjawab soal ini? Harapannya iya ya. Oke, kita coba ke pembahasan. Jawaban berturut-turut dari soal ini adalah B, A, C, D, E. Topik profesionalisme dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan. Oke, 15. Weekend ini atau akhir minggu ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkannya bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia, yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman Anda, teman kelompoknya adalah A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius. Jadi meminta mereka meminta mereka agar rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja tapi juga ikut organisasi. E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Ya, jadi kalau soal seperti ini ada beberapa pilihan yang mirip, tapi kita harus buat keputusan yang mengerucut ya. Ini meminta mereka untuk kuliah dengan sungguh, meminta mereka rajin dan serius ketika kuliah, meminta mereka menyiapkan soft skill ya. Dan jawaban yang tepat adalah C ya. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Jadi ini balik lagi ke narasi soal ya, bahwa semakin banyak pengangguran ya. Pengangguran itu bisa saja berasal dari kalangan non terpelajar dan juga terpelajar ya. Tidak sedikit sarjana atau ahli media yang menganggur ya. Jadi sangat penting soft skill dan hard skill ya. Jadi memang untuk soal seperti ini analisa kita adalah analisa bagaimana narasi soal tersebut disampaikan ya, bahwa ini ada kaitannya dengan angka pengangguran yang tinggi, kemudian
jawaban A dan B itu mirip sebenarnya. Untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, minta rajin dan serius ketika kuliah ya. Jadi memang untuk jawaban-jawaban yang mirip seperti ini, kalau di TKP bisa kita eliminasi sebagai jawaban yang kemungkinan tidak masuk di skor 5. Kenapa? Karena kan tidak mungkin dua jawaban skornya 5 ya. Kita lihat jawaban lain yang lebih sesuai dengan arah siswal ya. Itu tips dan saran dari kami untuk Sobat Pejuang NIP ya. Jadi memang di sini jawabannya C. Pembahasannya, jawabannya adalah C, D, A, B, E. Topik semangat berprestasi selalu meningkatkan kemampuan untuk pengembangan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill ya. Jadi emang coba Sobat Pejuang NIP ingat kembali bahwa dalam mencari pekerjaan tidak hanya ilmu pengetahuan ijazah, tetapi penting sekali soft skill dan hard skill. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Pilihan jawaban yang tepat adalah A, berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B, menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan minta atasan menunggu. C, meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E, meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan soal seperti ini, kita harus membuat pilihan yang paling masuk akal, yang tentunya menempati tahapan yang pertama ya tadi ya. Dan harus menunjukkan sikap tanggung jawab dan loyal terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan. Dan jawaban yang tepat adalah bagaimana? Ya, tepat sekali jawabannya D, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Kenapa D? Kenapa bukan A? Ya, ini menarik sekali ya. Kenapa D? Kenapa bukan A? Kalau D, itu adalah gambaran nyata tindakan yang diambil oleh si pekerja ini ya, bahwa dia langsung berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Kalau A, itu masih bersifat apa ya? Berusaha secepatnya ke kantor. Jadi masih dalam bentuk usaha, belum eksekusi ya, belum ditindaklanjuti secara cepat ya. Jadi memang masih dalam bentuk pikiran kalau A. Kalau D itu sudah dalam bentuk kenyataan, sudah dalam bentuk eksekusi gitu ya, dipraktekkan, dilakukan. Jadi memang jawaban yang tepat adalah D, diikuti A, nah diikuti B. B itu menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki ya. Nah di sini skor yang paling kecil adalah C, meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi ya. Nah, hati-hati ya pada saat menjawab soal dan belajar seperti ini. Kita juga harus melihat nih jawaban yang skornya 1 apa, 2 apa, tujuannya supaya apa. Pada saat menjawab soal ujian nanti kita tidak terperangkap ya dalam jawaban-jawaban yang memang akan mengantar kita ke dalam lubang skor 1 atau 2 ya. Sayang sekali gitu ya. Di sini kenapa C menempati skor 1? Karena dengan melempar tanggung jawab, dengan melempar beban kepada atasan, menambah beban kepada atasan, itu merupakan tindakan yang tidak profesional ya. Bayangkan atasan sudah riweuh, sudah banyak deadline yang harus dia capai, tapi kita malah minta bantuannya lagi. Jadi itu merupakan pilihan yang tidak bijak atau tidak tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Maaf, pembahasan terlebih dahulu. Jawaban berturut-turut D, A, B, E, C. Topiknya kreativitas dan inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Ini sangat membantu sekali ya. Soal-soal seperti nomor 15-16 tadi merupakan soal-soal primadona ya, kalau saya bisa bilang, yang sangat sering keluar di ujian 2 tahun terakhir. 17. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat
dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan Anda. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat selesai. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Ingat ya, di perusahaan baru, kemudian tingkat disiplin yang ketat, di mana setiap karyawan diminta mampu bekerja dengan cepat dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik ya. Nah ini coba sobat pejuang NIP ingat tips dan trik yang dibagikan di awal ya. Dan bagaimana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah D ya. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Nah di sini sebagai pegawai baru, ketika kita dihadapkan dengan aturan yang disiplin, ketat, tentunya itu adalah lingkungan kerja yang bagus dong, yang positif dong ya. Maka yang harus kita lakukan adalah jelas sekali, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan cepat diselesaikan. Nah, jawabannya itu kenapa A, C, B itu menempati skor di bawah D ya. Dalam hal ini A skornya 4, C skornya 3. Nah, kenapa? Karena misalnya dia lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok. Nah, dengan narasi soal seperti di atas, di mana soalnya terkait aturan dan disiplin yang ketat, maka bekerja sama dengan kelompok merupakan hal yang tidak terlalu berkaitan ya, yang kurang tepat gitu ya. Walaupun memang dalam kehidupan pekerjaan atau keseharian pekerjaan itu lebih bagus bekerja dalam suasana kelompok dan saling bertukar pikiran, karena itu akan memperkaya asana berpikir dan bisa membantu dalam bekerja ya. Nah, kemudian kenapa jawabannya bukan C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal kecil terkait pekerjaan Anda ya. Ini ketika kita melibatkan teman-teman dalam hal yang besar dan juga yang kecil, nah ini akan menjadi suatu kondisi yang merepotkan rekan kerja kita ya. Jadi memang jawabannya juga kurang tepat ya. Teman-teman atau sobat pejuang NIP harus memilih jawaban yang memang bersifat netral, bersifat lebih positif, dan memang sesuai dengan narasi soal ya. Suasana disiplin, aturannya cukup ketat. Sikap kita sebagai pegawai baru adalah ya tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan ya. Jangan sampai terkecoh. Kita lihat pembahasannya. Jawaban berturut-turut D, A, C, B, E. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur dengan fokus dan cepat, serta benar menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab ya. Jadi memang ini merupakan gambaran yang ideal ya rekan-rekan ya. Sobat pejuang NIP, kami sangat menyarankan bagi sobat pejuang NIP untuk tidak menjawab soal-soal TKP itu berdasarkan suara hati ya, tapi juga menggunakan logika ya. Jadi saya kalau saya gini ya, jangan jawabnya berdasarkan kalau saya seperti ini ya, cara seperti ini ya. Kalau menentukan jawaban dengan suara hati, kalau saya kebiasaannya kayak gini ya, kalau misalnya itu adalah hal yang kurang tepat, itu akan mempengaruhi skor sobat pejuang NIP sekalian ya. Jadi memang harus membuat pilihan jawaban yang memang positif, yang sesuai dengan tips dan trik di awal tadi ya. Jangan sampai terkecoh. Oke, nomor 18. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberi tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? Ini sama seperti tips trik di depan tadi ya. Ada pekerjaan yang memang masih baru, maka kita harus memilih jawaban yang mana. A. Bekerja sama dengan 2 kandidat lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ingat, pilihlah jawaban yang
menunjukkan sikap fokus profesional terhadap pekerjaan. Dan ketika ada jawaban yang mirip, ingat harus memilih berdasarkan tahapan pertama ya. Dan soal ini jawaban yang tepat adalah B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Jawabannya B berturut-turut ya, B, D, C, A, E. Nah, kenapa B? Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. B merupakan solusi yang tepat gitu ya. Solusi yang tepat, baca referensi yang tentunya mendukung penyelesaian tugas tersebut ya. Jadi memang di sini kata kuncinya itu membaca dan penyelesaian tugas ya. Ini berbeda dengan jawaban D ya, mencari referensi di Google untuk memakai penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Memang benar juga ya mencari referensi di Google dan jurnal online, tapi kalau misalnya referensi tersebut dicari tapi tidak ada penjelasan harus dibaca atau dianalisa ya sama saja ya. Jadi memang di sini jawaban yang benar itu B, diikuti D ya, diikuti D, diikuti C, membeli buku penunjang di Gramedia dan untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas ya. Ini juga tepat, tetapi skornya 3 ya, karena di situ tidak ada unsur penyelesaian tugas ya. Nah, jadi memang kita harus menentukan jawaban yang menjawab narasi soal di atas ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban berturut-turut B, D, C, A, E. Topik kemampuan belajar berkelanjutan, gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikir maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan ya. Jadi di sini memang tadi ada pilihan jawaban mencari buku penunjang di Gramedia, mencari referensi di Google, kemudian membaca berbagai referensi ya. Untuk jawaban soal ini agak sedikit berbeda dengan tips kita tadi bahwa harus dimulai dengan tahapan pertama ya. Kalau kita lihat dari tahapan yang tepat itu mencari atau membeli ya, mencari atau membeli. Tetapi ingat lagi tadi Sobat Pejuang NIP, ketika ada jawaban yang menurut Sobat Pejuang NIP mirip, maka tidak mungkin kedua jawaban tersebut skornya 5 ya. Itu harus diingat. Membeli buku dan mencari referensi itu merupakan 2 tahapan awal ya. Ya, memang benar dia 2 tahapan awal. Tetapi dia tidak bisa menjadi pilihan yang skornya 5 ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang lagi, kalau 2 jawaban mirip ya, mirip dan skornya 5 tidak mungkin. Berarti jawabannya itu bukan itu. Kita lihat pilihan jawaban yang lain ya. Di sini B ya, membaca berbagai referensi. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah B ya. Bagaimana Sobat Pejuang NIP? Mudah-mudahan semakin paham ya. Oke. Nomor 19. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan adalah A. Minta pelanggan tersebut menyampaikan keluhannya. B. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C. Mendengarkan setiap keluhan dan yang masuk kepada Anda dengan seksama. D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. E. Mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Ini ada meminta, menanyakan, mendengarkan, mengatasi, mencoba ya. Kita fokus dulu di kata awalnya, meminta, menanyakan, mendengarkan, mengatasi, dan mencoba. Nah, di sini soalnya ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya. Ya, ingat kata kunci, ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, maka sikap Anda adalah meminta, menanyakan, mendengarkan, mengatasi, atau mencoba. Nah, dan jawaban yang tepat adalah B ya. Di sini jawaban yang tepat adalah B. Kenapa B? Ketika ada pelanggan yang datang, maka sikap kita sebagai pegawai adalah kita harus menunjukkan sikap simpati, empati, dan antusiasme. Jadi tidak cuek ya, tidak cuek atau tidak bersifat masa bodoh ya. Nah, di sini sikap antusiasme atau sikap tidak cuek ditunjukkan dengan
cara menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi ya. Nah, ini jawabannya sangat kompleks. Menanyakan keluhan dan menjadikan bagian dari solusi. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Kenapa bukan D yang skornya 5? Nah, D ini kan mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Tetapi untuk D ini kalau kita lihat dari tahapannya ya kurang jelas gitu ya. Lebih tepat A karena memang lebih tepat B karena memang diawali dengan menanyakan ya. Nah, kenapa jawaban C dia di skor 3 ya? Karena sebelum kita menanyakan tidak mungkin kita langsung mendengarkan ya. Jadi orang yang baru datang dengan tujuan menyampaikan keluhannya ya harus kita layani dulu, kita tanya dulu ya. Kalau kita tidak tanya dia, ya belum tentu juga dia langsung memberitahukan kita gitu apa persoalannya. Jadi memang kita sebagai pelayan publik harus lebih antusias, lebih care, lebih peduli terhadap pelanggan. Itu ya. Jawabannya B. Mudah-mudahan Sobat Pejuang Nip semakin paham. Dan ini nomor 20 ya. Sebelumnya kita bahas dulu nomor 19, topik orientasi terhadap pelayanan ya. Ini pembahasannya, memberikan pelayanan terbaik dan optimal dan cepat kepada pelanggan serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi yang terbaik ya. Ada kunci solusi yang terbaik tadi di depan ya. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikannya bagian dari solusi. Jadi ini soal-soal seperti ini, kombinasi jawaban seperti ini juga kemungkinan nanti akan keluar ya. Ketika ada keluhan, komplain ya, pada saat kita melakukan pelayanan, maka yang harus kita lakukan adalah bisa menanyakan keluhan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Ataupun misalnya nih, option jawaban menanyakan keluhan tidak ada, langsung ada jawaban mendengarkan ya, mendengarkan keluhan ya. Kita harus menjawab juga, misalnya di situ pilih mendengar keluhan dan menjadikan itu sebagai bagian dari solusi, maka itu bisa kita jadikan sebagai pilihan yang tepat ya. Jadi memang soal ini hanya merupakan gambaran, kemungkinan keluar mirip seperti ini tapi belum tentu sama persis ya. Jadi memang sangat diharapkan Sobat Pejuang Nip paham baik atau mengerti betul ya maksud dan trik dari soal 19 ini ya. Karena soal-soal ini, soal seperti ini sangat sering keluar. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan Anda pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga lambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly atau misalnya merangkum ya setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu. Sikap Anda adalah baik. Itu tadi tips trik latihan soal dan pembahasan dari tes karakteristik pribadi. Terima kasih buat partisipasi dari Sobat Pejuang Nip sekalian. Nomor terakhir, nomor 20 merupakan pekerjaan rumah. Harapannya Sobat Pejuang Nip bisa menjawab soal tersebut di kolom komentar. Doa saya bagi Sobat Pejuang Nip sekalian agar dimudahkan usaha persiapannya dan nantinya bisa mengikuti ujian dengan baik. Ingat, luangkan waktu minimal 2-3 jam per hari, karena waktu yang diluangkan saat ini pasti akan bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Selalu optimis dan berpikir positif, karena sejatinya hati yang bahagia, pikiran positif adalah sumber bahagia dan kesehatan. Salam sehat, selamat berjuang, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Purap Official.